Tolong Jan, kan bilangnya ke saya Ajan. Ya. Tolong Jan, katanya kasih tahu Yoris. Saya itu tidak bisa hidup. Ya. Karena hanya Yoris lah satu-satunya anak saya sekarang. Hanya punya harta Yoris lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Hery Susanto, tentunya di channel saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya, sehingga saya dapat terus bersemangat lagi untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, pada sore hari ini kebetulan saya sedang bersama Bapak Kades Jalan Cagak ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi di teman-teman semuanya ya, Bapak Indra Jainal Alim SH ini, Kades Jalan Cagak yang sangat luar biasa menurut saya ya. Pada kesempatan sore hari ini memang saya sengaja nih ngobrol dengan Pak Kades di luar nih, agar situasinya lebih adem lagi. Karena mungkin pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan kepada Pak Kades tentang hubungan keluarga atau harmoni sebuah keluarga antara Yoris, dalam hal ini ponakannya Pak Kades, dan papahnya yaitu Papa Yosep ya. Kita langsung saja ya teman-teman. Pak Kades, jadi begini ya, setelah saya sering melakukan wawancara dengan Yoris, dan kita juga sepakat, Kang Yoris juga sepakat bahwa kita semuanya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Dan saya juga melihat bahwa sampai saat ini pun kan pihak kepolisian belum melakukan press release ya terkait siapa pelaku dan motifnya seperti apa. Nah, dalam hal ini saya karena memang ini pengalaman saya sendiri juga ya, saya membayangkan bahwa yang namanya Pak Yosep itu bisa mungkin kita juga dapat bayangkan, sama teman-teman juga dapat dibayangkan, beliau itu suami dan sekaligus ayah korban. Beliau ditinggalkan sama istri tercinta dan anak tercinta, ya kan Pak Kades ya? Betul. Nah, lalu kita juga mendengar dari apa yang disampaikan oleh pengacaranya, untuk sementara ini beliau juga tidak tinggal satu rumah dengan istri mudanya, ya kan? Nah, saya dapat membayangkan begitu terpukulnya hati beliau gitu kan, begitu sedihnya. Justru saya berpikir bagaimana supaya caranya, mungkin saat ini yang namanya tidak ada yang namanya durhaka dari anak kan, ada juga yang namanya anak durhaka kepada orang tua. Nah, kita kesampingkan dulu untuk kasusnya gitu Pak Kades ya. Saya ingin Kang Yoris ini bisa dikatakan sebagai anak yang paling besar, karena beliau juga sepakat tadi bagaimana supaya terjalin sebuah komunikasi yang baik. Jadi udah selayaknya yang namanya anak itu berbakti kepada orang tua lah gitu Pak Kades. Nah, mungkin apa yang dimaksud oleh saya sudah dapat dipahami oleh Pak Kades. Saya ingin bagaimana harmoni ini yang namanya etika seorang anak kepada orang tua gitu kan, untuk bisa lebih bagus lagi, sehingga Pak Yosep dalam hal ini regreg gitu kan. Kan memang sudah kewajaran kita sebagai anak untuk bagaimana lebih kulonuwun sama orang tua. Nggak mungkin kalaupun misalkan orang tua suruh datang ke rumah kita lah untuk lebih meminta maaf terlebih dahulu, misalkan ada kesalahan apa misalkan. Tapi lebih baik dari anak kita sendiri yang datang menghadap kepada orang tua. Ini bagaimana menurut pendapat Pak Kades? Jadi begini Kang Hery, sebenarnya dari awal kejadian ini Ya. tidak ada hubungan yang begitu renggang Ya. antara Yoris dengan papahnya Ya. Pak Yosep ini. Sebenarnya hanya miskomunikasi aja. Miskomunikasi antara keduanya, dan kebetulan dari kemarin saya juga sudah ngomong ke Yoris, karena siapapun mau apapun itu alasannya tetap Yoris adalah anak Pak Yosep. Betul. Jadi saya kemarin bilang ke Yoris, nanti kita temui Bapak, kita sowan ke sana, artinya jangan sampai di luaran dengan kerenggangan dan miskomunikasi ini menjadi asumsi yang negatif. Betul. Dan melahirkan
opini publik yang berbeda-beda, yang menduga-duga gitulah. Jadi kemarin saya sudah bilang ke Yoris dan Yoris pun mau, dan kebetulan pada waktu pendampingan kemarin saya mendampingi Yoris dan Danu, Pak Yosep sampai nangis. Dia bilang, harta saya yang ada ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak, kata dia. Saya bilang, iya Wak, insya Allah saya bawa Yoris ke UA, dan kita semua jangan sampai renggang gara-gara hal-hal yang tidak penting. Jadi intinya saya ada rencana bersama Yoris mendatangi Wak Yosep, karena Wak Yosep juga berpesan, tolong Jan, kan bilangnya ke saya Ajan, tolong Jan, katanya kasih tahu Yoris, saya itu tidak bisa hidup karena hanya Yoris lah satu-satunya anak saya sekarang, hanya punya harta Yoris lah saya. Itu kata Wak Yosep. Dan saya juga bilang ke pengacaranya, ke Pak Rohman, bahwa nanti saya akan datang bersama Yoris, bersama istrinya, bersama anaknya Yoris, yaitu cucu Pak Yosep ya. Saya akan datang ke sana, dan nanti saya akan kasih tahu Kang Heri kapan kita datang ke sana, biar Kang Heri juga ikut. Biar supaya gini lah, ketika Kang Heri nanti ikut dan memberitakan hal ini, jadi asumsi di luar itu supaya tidak ada asumsi negatif. Saya sudah ngomong berkali-kali ke Yoris bahwa kita datang ke Papa dan kita minta maaf. Artinya minta maaf bukan berarti Yoris salah, artinya ini hanya komunikasi yang gagal. Yang gagal. Begitu ya. Iya, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Indra ya. Karena kita juga dan saya juga mendengar bahwa itu sebuah pernyataan juga yang disampaikan oleh, dalam hal ini oleh Kang Rahman ya, bahwa memang hubungannya sedikit miss seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades itu tadi. Teman-teman, itu seperti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Saya juga mungkin sering mewawancarai Kang Yoris, sehingga saya juga dalam pemikiran mempunyai inisiatif ya untuk bagaimana dalam hal ini Pak Kades, karena selain beliau seorang kepala desa, beliau juga bisa dikatakan sebagai pamannya. Jadi saya dalam hati mempunyai keinginan bagaimana Kang Yoris sebagai anak gitu kan ya, istilahnya yang harus lebih menjaga, kalau bisa dikatakan sungkem itu memang idealnya yang namanya sungkem itu anak ke orang tua, Pak Kades ya. Jadi supaya memang harapan saya tercipta sebuah harmoni yang lebih bagus ya, karena memang itu sudah merupakan suatu keharusan ya, yang namanya menjadi anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena saya mempunyai keyakinan kita itu hadir, kita itu ada di bumi ini berarti karena memang adanya seorang ayah dan seorang ibu. Jadi sudah idealnya, sudah suatu keharusan mungkin bagi kita semuanya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa Pak Kades juga sudah memiliki keinginan dan rencana untuk seperti itu, sehingga akan mempertemukan antara Yoris ya Pak Kades ya, untuk datang kepada papahnya, untuk bagaimana supaya hubungan antara seorang ayah dan papahnya ini menjadi lebih baik. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti seperti apa yang rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Kades ini terkait acara istilahnya membawa Yoris untuk bisa bertemu dengan papahnya, mungkin nanti teman-teman bisa saksikan di video berikutnya. Untuk waktu dan tempatnya saya juga masih pokoknya harus nanti saya kasih tahu. Ya, untuk waktu dan tempatnya kapan waktunya pertemuan antara Yoris dan papahnya Pak Kades. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Kades atas informasi yang diberikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.